Salam jumpa saudara, inilah breaking news pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Chandriza Haitami. Saudara, sepanjang tahun 2020, tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah masih mendominasi dari sejumlah kasus tindak pidana lainnya yang ditangani oleh petugas. Berdasarkan data dari 2.632 kasus tindak pidana, ada sebanyak 607 kasus narkoba sepanjang tahun 2020. Selasa pagi 29 Desember 2020, Polda Kalimantan Tengah melalui Bid Humas menggelar press release akhir tahun 2020 tentang sejumlah pengungkapan kasus tindak pidana yang ditangani Polda Kalimantan Tengah dan Polres jajarannya. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Dedi Prasetyo melalui Kabid Humas Kombes Pol Hendra Rohmawan menjelaskan tercatat 2.632 pengungkapan kasus tindak pidana di tahun 2020 yang ditangani oleh Polda Kalimantan Tengah dan Polres jajarannya. Dari jumlah tersebut, kasus tindak pidana narkoba mendominasi yakni sebanyak 607 kasus. Namun demikian jumlah kasus narkoba ini menurun jika dibandingkan kasus yang sama pada tahun 2019 lalu, yakni sebanyak 657 kasus. Di peringkat kedua, jumlah tindak pidana terbanyak diikuti pencurian dengan pemberatan curat, dengan 371 kasus yang justru terjadi peningkatan jika dibandingkan tahun 2019, yakni 263 kasus. Sedangkan yang ketiga kasus penggelapan dengan 168 kasus. Polda Kalimantan Tengah melaksanakan konferensi pers akhir tahun 2020 di Polda Kalimantan Tengah. Adapun susunan acara pada hari ini yang pertama adalah evaluasi Kaptimas tahun 2020, evaluasi lalu lintas, tindak pidana menonjol tahun 2020, pengamanan pilkada serentak tahun 2020, prediksi kerawanan Kaptimas di tahun 2021, kemudian inovasi Polda Kalimantan Tengah yang sudah kita raih, dan pencegahan COVID-19 di Polda Kalimantan Tengah, kemudian sinergitas antara TNI dan Polri dan juga stakeholder yang lainnya, reward dan punishment, kemudian media sebagai mitra kepolisian dan menyatakan dalam penutup. Kabid Humas Kombes Pol Hendra Rohmawan menambahkan jika dikategorikan berdasarkan kelompok kejahatan, terdapat 1.871 kasus kejahatan konvensional. Jumlah kasus ini naik 11% jika dibandingkan tahun 2019 dengan 1.691 kasus. Sedangkan kejahatan transnasional turun 3% dari 674 kasus tahun 2019 menjadi 654 tahun 2020. Sementara itu, untuk tindak kejahatan merugikan negara turun 50% dari 179 kasus tahun 2019 menjadi 90 kasus pada tahun 2020. Sedangkan yang terakhir yakni tindak kejahatan berimplikasi kontingensi sepanjang 2020 mengalami penurunan sebanyak 50% dari 97 kasus tahun 2019 menjadi 15 kasus pada tahun 2020. Dari Palangkaraya, Nanang Alpani, Dayak TV mengabarkan. Demikian breaking news edisi kali ini. Anda dapat menyaksikan program Dayak TV lainnya melalui layanan streaming di www.dayaktv.co.id atau Anda dapat memiliki aplikasi Dayak TV yang bisa Anda unduh melalui Google Play Store. Saya Chandriza Haitami, mengucapkan terima kasih.